Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah pembelajaran biologi inovatif, saya akan menyampaikan materi terkait pembelajaran biologi berbasis TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang ke-8 yang memiliki beberapa PLO. Yang pertama adalah PLO 5, memiliki pengetahuan pedagogik dan mampu menerapkannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran biologi secara lisan dan tulisan. PLO 6 yaitu mampu mengembangkan dan mengelola kurikulum pendidikan biologi pada satuan pendidikan. PLO 9 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, pemecahan masalah, memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, melakukan proses evaluasi, supervisi, dan mendokumentasikan hasil kerja. PLO 10 menyusun deskripsi saintifik, hasil kajian yang terintegrasi antara nilai keislaman dengan keilmuan pendidikan biologi, serta etika ilmiah dan wawasan konservasi sumber daya hayati dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. Dan PLO yang terakhir yaitu PLO yang ke-11 mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara lisan dan tulisan untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja sesuai perkembangan dunia akademik dan dunia kerja. Dari PLO ini akan turun ke CPMK. Nah, CPMK yang ingin kita capai yaitu CPMK yang ketiga, yaitu mampu mendesain pendekatan dan model pembelajaran. Nah, di dalamnya itu ada model pembelajaran, pembelajaran active learning, pendekatan literasi sains, socio-scientific issue-based instruction, blended atau hybrid learning, kemudian e-learning, TPACK, brain-based instruction, dan STEAM. Nah, dari CPMK 3 ini turun ke sub CPMK yang ke-8, jadi nantinya mahasiswa akan mampu merancang pembelajaran berbasis TPACK dalam pembelajaran biologi. Baik, yang selanjutnya, TPACK itu apa sih? Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, TPACK ini sangat berkaitan satu sama lain dan memiliki beberapa unsur penting di dalamnya. Ada yang saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya, kemudian ada yang berkaitan dengan ketiganya. Nah, definisi dari TPACK adalah kerangka kerja untuk memahami dan menggambarkan jenis pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk menerapkan atau mengefektifkan praktek teknologi di lingkungan pembelajaran. Nah, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Misra dan Kohler pada tahun 2006 yang muncul dari konsep PCK yang dipelopori oleh Shulman. Jadi PCK ini adalah Pedagogical Content Knowledge. Apa saja sih komponen dari TPACK itu? Nah, interaksi antara tiga komponen tersebut memiliki kekuatan dan daya tarik untuk menumbuhkan pembelajaran aktif yang terfokus pada peserta didik. Dapat dikatakan bahwa kerangka ini merupakan bentuk pergerakan dari teacher center menjadi student center. Nah, apa sih tiga komponen tersebut? Nah, yang pertama adalah komponen pedagogi. Pedagogi ini adalah komponen bagaimana cara guru mengajar. Kemudian konten, ini adalah tentang materi apa yang akan diajarkan oleh guru. Kemudian teknologi, ini adalah alat atau alat bantu apa yang digunakan guru untuk membantu dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah perjalanan sehingga munculnya TPACK itu seperti apa sih? Nah, di sini yang pertama adalah ada PK, yaitu Pedagogical Knowledge.
yang merupakan pengetahuan yang mendalam mengenai teori dan praktek belajar mengajar, yakni mencangkup tujuan, proses, metode pembelajaran, penilaian, dan strategi serta yang lainnya. Jadi guru harus memiliki kemampuan pedagogical knowledge. Kemudian yang selanjutnya adalah content knowledge, yang merupakan pengetahuan tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari. Materi tersebut tertuang di dalam kurikulum atau yang disebut dengan CK. Yang selanjutnya adalah technological knowledge. Jadi ini adalah pengetahuan dasar mengenai teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mensupport atau mendukung pembelajaran. Nah, sehingga dari PK, CK, dan TK ini muncullah pedagogical content knowledge. Ya, ini setelah ketiganya, yaitu interaksi dari kedua komponen dan merupakan konsep tentang pembelajaran yang menghantarkan materi pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum atau yang disebut dengan PCK. Nah, setelah PCK dan TPK dan TCK dahulu, kemudian muncullah TPACK, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge, yang merupakan rangkaian dalam pembelajaran di mana kemampuan penggunaan atau penguasaan teknologi secara terintegrasi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dari komponen-komponen penyusunnya. Yang selanjutnya mengenai deskripsi PCK, PCK, TPK, dan TPACK. Nah, yang pertama adalah PCK, yaitu Pedagogical Content Knowledge. Nah, ini adalah seperangkat pengetahuan kurikulum bidang studi, ya, kemudian transformasi pengetahuan pedagogi umum, serta pembelajaran dalam konteks pendidikan. Nah, contohnya adalah discovery learning dan konstruktivisme sebagai strategi pembelajaran. Nah, jadi seorang guru itu harus mengetahui pengetahuan pedagogi, ya, cara-cara bagaimana caranya untuk bisa mengajar, dan juga mengetahui konten. Konten artinya adalah materi yang akan disampaikan itu apa, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah TCK atau Technological Content Knowledge, yaitu pemahaman teknologi dan materi yang dapat membantu serta mempengaruhi komponen yang lain. Contohnya adalah penggunaan Google Drive yang berisi lembar kerja siswa atau LKS pada materi indikator alami. Nah, di sini adalah ada penggunaan teknologi dan dikombinasikan untuk penyampaian materi sehingga dapat membantu dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah TPK. Apa ini TPK? Teknologi Pedagogik Knowledge. Jadi ini merupakan serangkaian pemahaman mengenai perubahan pemakaian teknologi dalam pembelajaran agar mendukung pembelajaran secara aktif dan mempermudah memahami konsep dalam pembelajaran. Contohnya adalah penggunaan Google Drive untuk memahami investigasi indikator alami dalam discovery learning. Yang selanjutnya adalah TPACK. Nah, ini sudah keseluruhan antara pedagogi, teknologi, kemudian ada konten. Nah, di sini penggunaan Prezi dan YouTube dengan strategi inquiry terbimbing dapat membantu siswa untuk memahami materi indikator asam basa. Penggunaan Google Drive yang berisi lembar kerja siswa dengan strategi discovery learning dapat membantu siswa dalam penemuan dan analisis indikator alami.
Nah, bagaimana sih pelaksanaan pembelajaran berbasis TPA-CK itu? Nah, kita dapat melihatnya dalam proses pelaksanaan pembelajaran dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, dalam pembahasan ini akan dilihat bagaimana ciri-ciri pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan TPA-CK. Nah, akan dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini merupakan bagian dari memadukan komponen, yaitu komponen CK, PK, dan TCK. Ya, yang CK, guru melakukan apersepsi, kemudian juga mengingatkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari, memberikan acuan batasan materi apa yang akan dibahas agar tidak terlalu luas. Contohnya, guru itu memberikan apersepsi tentang ekosistem, seperti itu. Nah, ekosistemnya misalnya pada hari itu membahas tentang lingkungan biotik dan abiotik. Nah, jadi tidak keluar dari pembahasan biotik dan abiotik. Yang selanjutnya adalah merencanakan metode atau pendekatan-pendekatan atau model-model pembelajaran yang akan digunakan maupun kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik sesuai dengan langkah-langkah yang tersusun dalam RPP atau modul ajar. Nah, itu adalah PPK ya, atau Pedagogy Knowledge. Kemudian yang selanjutnya adalah TCK. Nah, TCK ini memotivasi peserta didik pada materi yang akan dibahas dengan menggunakan media berbasis teknologi seperti video pembelajaran untuk menstimulus peserta didik. Nah, ini merupakan strategi dari guru yang diimbangi dengan penggunaan teknologi. Nah, misalnya menampilkan video tentang keadaan lingkungan sekitar, kemudian siswa nanti disuruh mengidentifikasi. Nah, video itu dan materi yang ada di dalamnya itu termasuk dari TCK. Setelah kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti. Nanti kegiatan inti ini akan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tentang eksplorasi. Jadi di sini ada TK, PK, dan TCK. Yang TK ini mengamati materi dengan media pembelajaran berbasis teknologi untuk menambah pengalaman mengelola informasi. Contohnya menggunakan laptop, handphone, internet, dan lainnya. Kemudian untuk PK, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap pembelajaran. Ya, jadi di sini PK ini adalah tentang pedagogi. Jadi siswa diajak untuk interaksi 2 arah dengan guru, dengan cara mengajar guru, ya. Kemudian yang PK ini adalah penggunaan teknologi. Dan yang selanjutnya adalah TCK, yaitu guru melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lainnya, contohnya dari internet dan YouTube. Kegiatan inti yang kedua adalah kegiatan elaborasi. Nah, di kegiatan elaborasi ini ada CK ya, yaitu pengetahuan tentang materi yang akan dipelajari. Materi tersebut tertuang di dalam kurikulum. Batasan materi pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum hendaknya dimaknai secara menyeluruh. Jadi harus paham tentang konten apa yang akan dipelajari. Misalnya mempelajari ekosistem tadi ya harus tahu tentang definisi terkait dengan ekosistem. Nah, ekosistem itu apa? Hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup atau benda mati, atau lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, yang selanjutnya adalah tentang PK, yaitu Pedagogical Knowledge. Nah, ini memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain.
memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama, memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran. Nah, ini pembelajaran yang kooperatif dan kolaboratif. Jadi yang kooperatif itu artinya ada diskusi di dalamnya, komunikasi antar siswa, kemudian komunikasi juga dengan guru. Nah, yang selanjutnya adalah memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat. Nah, kompetisi secara sehat ya artinya nanti mereka akan mempresentasikan hasilnya per kelompok. Nah, kemudian memfasilitasi peserta didik menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Nah, jadi dari proses presentasi itu peserta didik akan percaya diri dengan dirinya bahwa dia dapat menyampaikan materi yang disampaikan. Nah, diskusi itu bagian dari metode pembelajaran. Nah, kegiatan inti yang selanjutnya yaitu konfirmasi. Nah, konfirmasi ini ada kegiatan PK dan PCK. Nah, guru mampu memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. Ya, ada reward di sini. Ada reward misalnya, oh hebat, oh keren, ini ada hadiah permen 1 bagi yang bisa menjawab. Wah, luar biasa. Nah, itu juga bagian dari PK. Dan yang selanjutnya adalah PCK, yaitu memberi konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi materi pembelajaran oleh peserta didik melalui berbagai sumber. Ini konfirmasi hasil eksplorasi ya, misalnya menyampaikan kesimpulan secara bersama-sama antara guru dengan siswa. Nah, yang selanjutnya adalah memadukan komponennya TPK dan PK. Nah, penggunaan komponen TPK pada kegiatan penutup dapat berupa pembuatan soal-soal dengan menggunakan media berbasis teknologi, contohnya menggunakan Google Form atau menggunakan Quizzes juga bisa. Dan yang selanjutnya adalah PK. Nah, PK hal ini mencangkup dengan materi pembelajaran yang dipelajari, mengevaluasi seluruh kegiatan pembelajaran, membuat rangkuman pembelajaran, dan menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada tantangan dan kelebihan dari pembelajaran berbasis TPACK. Nah, untuk kelebihan dari TPACK yaitu menunjukkan konsistensi dalam pengintegrasian penggunaan teknologi ke dalam konteks yang berbeda. Kemudian yang kedua, eksplorasi integrasi TIK atau teknologi informasi dan komunikasi di ruang kelas dengan menekankan keterkaitan antara teknologi, pedagogi, dan konten. Ya, jadi kerangka ini memiliki fondasi teoritis yang cukup mapan. Terus menyadari 3 aspek utama yaitu teknologi, konten, dan pedagogi. Jadi kegiatan di kelas dapat dilacak dan dianalisis. Nah, tantangannya adalah teknologi baru sering menciptakan peluang baru yang dapat merepresentasikan konten dan pedagogi yang tidak ada sebelumnya. Dan yang kedua adalah kebanyakan teknologi yang digunakan guru biasanya tidak dirancang untuk tujuan pendidikan, misalnya untuk digunakan untuk perkantoran, bisnis, dan lainnya. Jadi guru harus terbiasa dengan teknologi dan menggunakan teknologi dalam dunia pendidikan. Baik, sekian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.